Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amali wan niyyah. Yang terhormat pengurus masjid Jamiatul Wasliyah beserta jamaah hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah solat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita sama-sama bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini, tak lain dan tak bukan berniat ta'abbud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sembari kita niatkan iktikaf, nawaitul iktikaf hadzal masjid sunnah lillahi taala. Menjelang salat Isya ini mudah-mudahan Allah penuhkan berkah rahmatnya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat yang berhak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, orang tua kami jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini saya ingin mendiskusikan muzakarah, mutalaah terkait tentang bab puasa. Mengenang kita saat ini sudah masuk pada tanggal 28 Rajab. Karena kalau Hijriah itu bergantinya tidak jam 12, tapi maghrib tadi berubahlah tanggal. Kalau tadi siang 27 Rajab, berarti malam ni sudah masuk 28 Rajab. Karena hijrah itu masuk berubahnya itu maghrib ditandai dengan matahari tenggelam. Secara akal lebih masuk lagi daripada Masehi. Kenapa begitu? Karena kalau bulan Masehi berubah itu tengah malam, cuaca pun tetap gelap, tak ada yang berubah. Tapi kalau hijriah tanggal berubah, tanggal berganti, nampak perubahannya, nampak pergantiannya. Tadi terang, sekarang gelap. Itu agak lebih masuk akal daripada pergantian Masehi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan bacakan dulu matan dari kitab Sulamut Taufik ini. Qala al-muallif rahimallahu taala telah menyebutkan pengarang kitab, faslun, sebuah pasal, yajibu saumus syahr Ramadan ala kulli muslimin. Telah diwajibkan setiap muslim mukallaf untuk puasa di bulan Ramadan. Jadi wajibnya puasa itu ada dua, Pak. Pertama puasa Ramadan, kedua puasa nazar. Itu yang wajib. Selain itu puasa sunnah. Jadi kalau kita bernazar, sengaja aku nanti kalau selamat ini berpuasa, nah itu wajib, itu ditunaikan. Yang kedua puasa Ramadan. Tentunya sebelum wajib itu berlaku, masuk dulu bulan Ramadan. Ibarat kita sembahyang, kalau sembahyang zuhur jam 11, itu belum sah lagi sembahyang kita. Kenapa begitu? Karena waktu belum masuk. Begitu juga puasa. Maka bulan puasa ini harus dulu ditentukan. Di sini pun banyak kekacauan dan keikhtilafan di antara masyarakat. Ada yang dulu puasa, dia dulu yayu. Kampung kami bang pernah sekali bang, mak saya buat lontong hari Selasa, rencana hari raya, ternyata tak jadi, basi lontong tu. Karena jadi hari Rabu. Kita tengok-tengok itu banyak betul berbeda-beda. Nah, macam mana pendirian kita? Setidaknya kita tahu untuk meyakini diri sendiri kalau orang tak puasa, kita puasa. Kita tahu. Nah, macam mana menentukan? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu lebih cenderung dengan ru'yah, ru'yatul hilal, menengok bulan.
Makanya orang tua kita dulu yang kejut-kejut ke laut, itulah dipantaunya dulu. Bahkan dia tahu. Tadi saya gonceng sama Pak Haji, ini angin ni gak lain lah Pak Haji, ini angin barat ni. Kalau barat kuat hujan ni nanti. Tahu dia. Saya tak tahu itu tah angin barat, tah laut, tah timur. Saya tak tahu dia, jujur aja. Kalau ayah saya dulu pun tahu, tengok bulan dah naik dua kali dia bulan ni dah. Tahu dia. Kenapa? Orang tua dulu tu muraqabahnya kuat. Pelihatan dia dengan cuaca alam tanpa jam dia tahu. Kenapa? Kejutnya ke laut. Nah, kalau seandainya bulan nampak, maka berpuasalah. Ini hadis-hadis Rasulullah. Rasulullah yang menunjukkan. Kata Rasulullah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan cara menengok bulan. Kalau malam ini kita nampak bulan, seandainya hari ini Sa'ban, ya 28 Rajab, malam ni nampak kita bulan, berarti 29 Sa'ban itu dah terhitung satu Ramadan, karena malam dah nampak bulan. Tidak sampai bulan Sa'ban itu 29. Ternyata bulan 29, malam 29 itu nampak bulan, maka besok puasa. Nah, kapan kita nengok bulan itu, mengintai bulan itu? Mulai dari tanggal 28, 29. Di situ sudah mulai pemerintah untuk menyorot teropong dia dengan melihat bulan nampak atau belum. Apabila nampak bulan, maka isbatlah malam itu. Itu pun tengok berita lah. Nah, harus dengan menengok bulan. Yang kedua itu dengan hisab. Tapi hisab ni kurang kuat, kena menghitung dari angka-angka. Kalau dalam kuliah namanya ilmu falak. Kalau kuliah di UIN namanya ilmu falak. Dosen saya namanya Pak Hajar, orang Selat Panjang. Itu diukur itu kiblat, ukur waktu-waktu yang ditetapkan sama kemana, itu ilmu falak itu. Tengok bulan. Jadi Ustaz, kalau kita nengok bulan tiba-tiba bulan mendung Ustaz, awan mendung tak nampak bulan, macam mana solusi kedua? Adakah agama mengasih solusi? Ada. Kalau malam itu tak nampak bulan kerana mendung, fa in ghamma alaikum, tak nampak kerana mendung, fa akmilu 30 min Sya'ban, sempurnakan 30 Sya'ban, besoknya puasa kita. Gitu. Jadi ada solusi semua. Kalau malam ni tak nampak bulan, pergi ke laut, hujan lebat, nanti karam Ustaz. Ya kan? Jadi sempurnakanlah. Berarti tanggal 29 Sya'ban kita sudah mulai nengok malam ini. Hari ini misalkan 29 Sya'ban, malam ni ngintai bulan, tak nampak bulan tersebut dah, gara hujan, kena mendung. Berarti besok belum puasa itu lagi. Habis bulan Sya'ban 30, besoknya baru berpuasa. Begitu juga hari raya, menengok ru'yah. Nah, apabila sudah nampak bulan, malam ni kita sahur. Begitulah ketentuan yang disebut dengan Rasulullah menengok tanda puasa. Nah, sama siapa orang yang diwajibkan ini, bulan puasa ini? Ala kulli muslimin, kepada orang Islam. Jadi kalau orang kafir, dia tidak wajib puasa, tapi di akhirat dia diazab kerana tidak puasa. Jadi orang Islam tu tak wajib dia puasa, tapi di akhirat dapat hukuman karena tak meninggal puasa. Artinya apa? Maju kena, mundur kena. Berarti orang Islam itu bukan suruh puasa, masuk Islam suruh. Karena masuk Islam baru berlaku puasanya. Terus Islam siapa lagi? Mukallafin, orang yang dewasa, orang yang berakal. Tu orang mukallaf. Jadi umur-umur anak-anak yang umurnya sudah 7 tahun, itu kewajibannya itu bukan kepada anak, sama seperti solat. Orang tuanya wajib menyuruh anaknya puasa kalau anak itu mampu. Kalau anak umur 7 tahun tak mampu, jangan disuruh. Kita punya budaya, Pak Bang, kalau puasa itu setengah-setengah. Nah, seharusnya jangan begitu. Puasalah dia kau nak semampu dia kau. Karena kalau anak puasa tengah hari, itu bukan puasa. Puasa itu al-imsak, menahan min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari terbit fajar sampai ke tenggelam matahari, itu puasa. Kalau sampai jam 12 belum lagi puasa. Jadi berpuasalah sekuat tenagamu. Kalau kita tidak, dia dah puasa dah dapat pahala dah, belum lagi. Dan dia pun kalau tak puasa, itu tidak berdosa kerana dia belum wajib. Kewajibannya adalah memerintahkan dia untuk berpuasa. Itu kewajiban itu kepada orang tua. Jadi kalau ada bulan puasa masuk,
Orang tua tak ada suruh-suruh, berarti dosa bukan ke anak tapi ke orang tua. Tapi heran Bapak Ibu, ini jujur, saya puasa tu kelas 2 SD. Ceking buat saya. Tapi kuat. Budak-budak paling kuat puasa. Rugi asuh kalau budak muka. Budak kuat makan pun telap dia puasa. Yang jadi masalah dah besar tak mau puasa. Ini kuat kecil lagi kecil tu tak wajib doh, tapi nengok kawan tu malu tak puasa. Ini dah besar-besar hendak juga tak puasa. Nauzubillah. Wala yasihu min haidin, tidak sah puasa bagi orang yang haid. Jadi orang yang berhalangan itu diharamkan untuk berpuasa. Maka tidak wajib berpuasa, namun wajib mengqadha puasa. Ini bedanya solat dengan puasa. Kalau solat apabila halangan maka tak wajib qadha, tapi ada waktu ketentuan supaya dia bisa qadha, tapi secara umum dia tidak wajib mengqadha, mengganti solat. Tapi kalau puasa ditinggalkan untuk harus dihitung puasa tersebut berapa tinggal cepat ganti. Tapi boleh tak Ustaz, ketika masuk hari raya Syawal, saya ni ada tanggungan tak puasa kena halangan. Saya boleh puasa Syawal yang puasa 6 itu, apakah saya qadha dulu Ustaz? Puasa Syawal dulu. Jadi kaedah puasa sunnah tu jamaah semua boleh dilakukan bagi orang yang meninggalkan itu kerana uzur, kerana haid, nifas, kerana sakit, kerana musafir. Dia kerana itu sehingga dia tidak berpuasa bulan Ramadan. Ketika ada puasa-puasa sunnah Rajab, Syawal sebagainya, Syaban sebagainya, boleh dia untuk menunaikan puasa sunnah. Yang tak boleh adalah seorang laki-laki yang dia meninggalkan puasa karena sengaja, tidak sakit, tidak musafir, tidak tua dia, tidak ada halangan, dia memang malas puasa Ramadan. Ketika dia masuk Syawal puasa sunnahnya tidak sah, dia harus ganti dulu. Itu kaedahnya. Ya, jadi kalau ada orang yang meninggalkan puasa kena halangan, dia boleh menunaikan puasa sunnah. Tapi kalau ada orang yang meninggalkan puasa Ramadan kerana sengaja malas, dia tak boleh untuk mengganti sunnah, wajib ganti puasa yang wajib dulu. Kenapa? Karena yang wajib lebih diutamakan daripada sunnah. Coba bayangkan, tahajud solat subuh nak. Kira sah tu, sesuai kaji mana sesuai gitu kan. Duha solat zuhur nak. Apabila kita melakukan yang wajib, tak sempat sunnah, dimaafkan kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi kalau sunnah dibuat, wajib tak buat, ini orang tertipu, celaka dia di akhirat. Karena yang dihitung tu tak ada yang paling ku cintai, ahabba ilayya kata Allah, selain ma faradtu alaih, kecuali yang fardu tu yang paling ku cinta kata Allah. Itu dulu diutamakan. Nah, itu apabila orang yang halangan. Tapi ada catatan ibu-ibu. Ketika seorang ibu-ibu berhalangan kerana darah datang, halangan, pas masuk Syawal, ya, menggantinya itu ala tarahi, jarak setahun itu harus diganti. Terserahlah ibu nak di mana, nak di bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, yang penting jangan sampai bulan Ramadan akan datang. Apabila ibu mengakhir-akhirkan qadha, mengakhir-akhirkan ganti puasa, pahami, ketika itu tak sampai bulan puasa sekarang, artinya ada hutang bulan puasa dulu, maka ketika setelah lebaran puasa ini dia wajib qadha beserta fidyah. Ya, saya ulangi, bulan puasa dulu ada hutang. Ini Rajab dah masuk, ada 5 hari dia tak puasa kena halangan, tak diganti-gantinya, Rajab masuk dah, Syaban, Ramadan, yang 6 ni ada hutang. Kemudian masuk Ramadan ini, tentu di sini ada halangan lagi. Nah, halangan sini tetap diganti dengan qadha saja, tapi yang tahun lalu qadha dengan fidyah. Gitu. Itu hati-hati, Bu. Kalau bisa cepatlah ganti. Karena puasa ni besar godaannya, kena suasana. Apalagi yang dah pensiun, tengok ke dapur, lauk sedap, gulai lemak, jengkol. Keju tak ada pun lapar. Kalau ada sekawan tadi, semangat. Puasa tu gitu. Sekali dah buku, payah. Cepat disegerakan. Ini tak lama lagi Rajab, Syaban. Kalau bisa yang ada hutang-hutang tu cepat diganti.
Karena apabila terlewat, besok dua kena fidyah dengan qada. Apa fidyah tu Ustaz? Membayar 1 mud menurut Imam Syafi'i kepada satu orang miskin 1 hari. Kalau satu puasa tinggalnya 1 hari. Apa itu? 1 hari makanan. Mengasih beras tak sampai sekilo, kasih sama orang miskin 1 orang 1 hari, puasa tinggal 1 hari kasih. Kalau 4 hari kita ngasih orang makan miskin. Itu fidyah. Kalau menurut Imam Hanafi, boleh diganti dengan nasi bungkus, makanan dia sehari-hari, atau diduitkan bisa juga. Nah, dikau duit 50, dikau belilah. Terserah dikau belilah lauk apa, terserahlah. Gitu cara bayar fidyah. Antara Syafi'i dengan Hanafi hanya beda beras dengan duit atau makanan tadi. Itu orang yang halangan. Kemudian wanufasa, orang yang nifas juga tidak boleh puasa, haram dia berpuasa. Kemudian wayajibu alaihim al-qada, tapi wajib dia menunaikan qada, mengganti puasa. Wayajuzul fitri, ini yang penting nih Pak. Wayajuzul fitri, boleh berbuka limusafirin safar qasrin wa illam yashukka alaihi saumun. Pertama, orang yang boleh berbuka. Jadi catatannya boleh berbuka ya, bukan boleh tak puasa. Itu beda. Boleh dia berbuka. Pertama, orang yang musafir. Musafir itu apa Ustaz? Ukuran orang yang dapat rukhsah untuk menjamak qasar, itu namanya musafir. Jadi kalau dihitung kilo perjalanan itu berbeda ulama. Tapi guru saya menyebutkan minimal 80 km dari rumah kita ke tempat tujuan, dan itu dihitung bolak-balik. Jadi kalau kita sampai ke Pekanbaru cuma 40, balik 40, kita terhitung musafir. Karena ketika sampai di Pekanbaru, hakikatnya kita bukan orang tempatan, kita masih musafir. Kecuali 40 hari gitu di Pekanbaru, berarti kita sudah tak musafir lagi. Atau kita niat nak tinggal lama Pekanbaru, kita tak musafir lagi. Nah, syarat orang musafir ini boleh dia berbuka kecuali kalau keluar musafir itu sebelum subuh. Jadi misalkan kita nak ke Pekan, kita berangkat Roro jam 7, berarti itu habis subuh. Kalau kita keluar dari kampung kita jam 7, tak boleh kita berbuka, tetap tahankan puasa. Kecuali kita besok nak pergi, malam ni kita nyeberang. Artinya di waktu malam ini kita dah di Pakneng, kita tak di Bengkalis lagi, itu dah dihitung musafir. Boleh paginya kita berniat tidak puasa. Dan bedanya, seorang musafir walaupun kita telat untuk berpuasa, sanggup berpuasa, kuat berpuasa, mobil pribadi, AC sejuk, ada supir pribadi. Tapi boleh kita berbuka atau tak, boleh kita tidak puasa, dan kebolehan itu bukan karena mampu atau tidak mampu, tapi karena pergi jauh tadi. Ini catatan. Ini ada perbedaan antara musafir, sakit, hamil dan menyusui nanti ini. Kalau musafir dia sanggup berpuasa, tapi dapat keringanan bukan karena dia sanggup atau tidak sanggup, tapi karena musafir tadi Allah berikan keringanan dengan pergi tadi, walaupun sanggup. Tapi lebih baiknya berpuasa. Seperti itu. Ini syaratnya. Ini banyak orang gini memang. Aku besok pergi bukan, malam tu tak sahur lagi doh. Aku basuh pagi sarapanlah aku. Dia tak boleh. Kalau dia nak seperti itu, malam dia keluar dari Bengkalis, sampai tak nampak lagi gedung-gedung Bengkalis ni. Karena musafir itu orang keluar dari kampung, itu musafir. Yang kedua, walihamilin, orang yang hamil. Ya, wahamilin wa murdi'atin, orang hamil dan orang menyusui. Catatan ini Bu, orang hamil bukan seperti orang cakap banyak kebiasaan, orang hamil boleh tak berpuasa, bukan seperti itu. Orang hamil harus berusaha mencoba untuk puasa. Nah, dalam fikih puasa itu ada namanya musyaqqah. Musyaqqah itu sesuatu yang apabila dia berbuat ibadah puasa tersebut, ada yang ditanggungnya. Sakit, kalau seandainya dipuasa nanti ini yang hamil nih bahaya untuk dirinya atau anaknya.
Nah, bagaimana dia tahu kejadian tersebut bahaya atau tak bahaya? Cuba puasa dulu. Jadi malam ikut sahur, malam ikut niat, pagi jam 8 mulai badan tu sudah menyalah baru boleh berbuka. Jadi bukan cakap orang hamil, orang menyusui boleh tak berpuasa, bukan begitu. Tapi orang hamil, orang menyusui boleh ketika dia sudah mencoba berpuasa, berbahaya, boleh berbuka. Begitu definisinya. Jadi banyak ni bu, bang, aku hamil bang, jadi aku biasa tak puasa dah. Sudah, tak boleh. Berapa hari tu? Hamil 9 bulan, berarti sebulan tak puasa. Nauzubillah. Itulah kalau tak ngaji. Harus coba. Saya sangkul saya isteri saya pas waktu hamil anak saya pertama Adam tu, itu hamil, alhamdulillah 30 full, tak ada masalah. Berarti kan bisa puasa. Dia apabila dia tak bisa, baru boleh berbuka. Jadi bukan boleh tidak puasa, tapi boleh berbuka kalau seandainya datang musyaqqah, sesuatu yang berbahaya antara dirinya, maknya, atau anak yang ada di dalam perut. Termasuk orang yang menyusui. Pas waktu puasa, cuba dulu. Sehat anak, sehat mak dia, lanjut puasa. Atau memang dia ini fisik dia lemah, memang sudah seperti itu, kan tahu dia, aku memang tak bisa Ustaz. Bukan aku tanda anak puasa dah, tapi memang kalau dah puasa tu pengsan aku Ustaz, tak sadu satu hari tu. Kalau dah seperti ini benda-bendanya, kasusnya, boleh tak puasa. Kan tahu gitu ngukur. Tentu yang hamil lah, saya tak pernah hamil. Tanya lebih ibu, macam mana? Tapi puasa tu senang, tenang hati kita. Seperti itu bu. Jadi jangan langsung cakap dia hamil, adalah besok saya puasa lagi. Jangan, cuba puasa dulu. Termasuk ini satu lagi, pekerja keras. Pekerja keras ni ada rincian. Pekerja keras ni apabila dia bekerja, kerja itu berat, sehingga kalau dia berpuasa mati, itulah. Jadi, dan dia harus berusaha dulu untuk mencari pekerjaan selain pekerjaan itu di bulan puasa. Dicari-cari tak ada dah Ustaz, memang tak ada Ustaz. Kalau aku tak kerja, mati anak bini aku ke bulu rumah. Kalau ini wajib dia kerja lagi ni. Jangan pula tak kerja, lantaklah mati dia kau. Jangan, kerja. Tapi juga sama seperti kasus hamil, cuba dulu puasa. Macam mana caranya? Tentu agak berbeza daripada kita biasa. Sahur jangan jam 3. Sahur agak-agak dekat nak subuh. Kira-kira jam 4.30 lah, atau 10 minit lah nak imsak. Kalau biasanya makan 1 piring, bantai 4 piring. Nah, ini serius ni bu. Macam mana kuat gitu? Gelak pula. Kalau bisa pakai puding, ya bang ngopi di Jakarta tu ada tu. Saya pernah diajar, itu sedap. Kuat sikit, minum madu, cuba jam 8 pensan masuk. Bukulah. Bukulah cepat. Kalau jangan sampai pensan. Bukulah. Ini kadang mudah aja nak puasa. Apa sakit pak? Aku mah. Puasa lek? Ndak, aku mah. Royo lek? Ya royo lah orang Islam, betul kan? Kalau yayun dia paling dulu ke rombongan. Jangan. Yang keringanan selanjutnya orang sakit. Orang sakit ni, tapi sakitnya sakit yang mana kalau dia berpuasa berbahaya dengan sakit dia. Jadi bukan sakit bisul, bukan sakit pening. Ini sikit, aku sakit perut Ustaz, aku pening Ustaz, aku biasa tak masuklah. Tidak, sakit dia tengok dulu. Kalau dia sakit ini, kalau berpuasa berbahaya. Atau contoh dia sakit, besok tu aku harus minum obat Ustaz. Kalau tak minum obat lama aku sihat, boleh dia. Ini jerawat pecah, tak puasa. Mudah aja. Pening lalat sikit dah tak puasa. Jangan menggampang-gampangkan dalam agama, jangan. Berdosa. Awak wajib setahun sekali Ramadannya. Di situ pula lah nak apa. Aku Zat, kalau tak ngaku aku Zat, tak nampak tiang bubu tu Zat. Aku langgar Zat. Ini sebenarnya dia aja membuat ni. Kalau dicuba belum tidak juga dah. Dia malas. Itu yang besar tu. Kalau betul-betul semangat, abang saya kerja ke laut dia. Tapi puasa ceking perutnya lemah, bisa puasa. Memang harus di semangat tu, iman tadi itulah bang Seperti itu.
Jadi tua renta juga tak wajib puasa. Tua renta, sakit yang berkelamaan tak wajib dipuasa, cuman wajib dibayar fidyah. Seperti itu. Wa yajibu alaihimul qada. Jadi itulah hal-hal yang berkaitan tentang puasa. Dari waktu puasa, musafirnya, sakitnya, hamilnya, menyusuinya, tua rentanya. Satu lagi, ada kesalahan kita adalah salah satu yang membatalkan puasa itu kan muntah. Nah, sesikit dah muntah langsung kita berbuka. Ini salah. Muntah yang disebutkan bisa membatalkan puasa adalah muntah yang disengaja. Macam mana jauh sengaja? Ambil jari cucuk. Walaupun tak keluar. Ini bisa bukan? Muntah pakai tangan kan? Cucuk kan? Tak keluar dah sekali lagi. Itu sengaja tu. Kalau baru muntah dengan sengaja baru batal. Jadi kalau kita misalkan pergi naik mobil ke Dumai, tiba-tiba muntah, kan tak sengaja. Muntah tu nak keluar sendiri atau hamil muntah sendiri, tak batal selagi dia tidak menelan muntahnya. Tahu? Enggak, bukan muntahnya, kan muntah keluar. Kan ada sisa tu. Pedas-pedas kan ada. Itu batal. Tak percaya. Kalau muntah tu telan gelilah awak. Ini kan dah muntah. Setelah muntah, kumur-kumur habiskan yang ada di dalam, kerana dia berasal dari perut. Nah, kalau ada sisa-sisa sikit, asu-asu rendang, asu-asu sempedas, jangan ditelan, buang. Seperti itu. Itu ketentuan bagi yang muntah. Jadi sekarang banyak dia muntah adalah pukul dia kau. Satu lagi, kalau lupa puasa, sebanyak apapun makan, sebanyak apapun minum, sah puasanya. Kalau lupa, tapi jangan dibuat lupa. Satu lagi, suami isteri kalau lupa siang hari, tapi tak mungkin lupa. Aku tak percaya kalau lupa itu dah. Tak mungkin lupa. Tapi kalau makan minum mungkin lupa. Tapi kalau benda itu tak mungkin lupa. Malam aja lah. Dan itu kalau ingat payah juga kan. Tak sedap lagi kan. Seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ada hal-hal yang ketentuan perincian puasa. Silakan kalau anda nak diskusi boleh. Ya. Waalaikumsalam. Satu tadi Pak Ustaz bilang kalau dengan sengaja meninggalkan puasa orang laki-laki itu kan wajib qada, ganti. Apakah kalau memang niat memang sudah berniat tidak nak puasa, memang wajib juga untuk mengganti puasa. Yang kedua, orang pikun wajib ataupun tidak puasa, dia pikun. Dia pikun gitu. Lupa. Lupa tapi dia ingin gitu. Ya. Boleh tak puasa? Terima kasih Pak. Ya. Jadi ketentuan mengqada itu ya bukan hanya sekadar yang tadi yang saya sebutkan, musafir wajib qada, termasuk orang yang bermalas-malasan itu wajib qada. Karena sama seperti kasus solat, qada tersebut adalah hutang kewajiban yang harus dibayar dan tidak ada cara lain kecuali dibayar. Sama seperti solat yang kita tinggalkan, berusahalah untuk menggantinya. Jadi bukan ditentukan apabila sengaja dia tak boleh untuk mengganti, dia cukup taubat aja, enggak, tetap harus diganti karena itu hutang. Yang kedua, orang pikun ini termasuk tua renta yang saya sebut tadi. Orang tua renta punya penyakit pikun, punya penyakit selain pikun, lilu lagi. Ada bahasa rohel tu namanya lilu. Lilu tu tak sadar lagi dah. Ya. Dia terkencing celana, dia tak sadar, terberak di celana tak sadar. Nah, orang seperti ini dia tidak wajib berpuasa, cuma wajib bayar fidyah. Seperti itu. Jadi orang yang bermalas-malasan puasa, dia meninggalkan puasa, di akhirat tetap dituntut. Maka hati-hati meninggalkan kewajiban. Ya, tetap satu saat akan dituntut. Ya. Kenapa? Karena apa yang Allah wajibkan, satu saat Allah akan tuntut dari apa yang Allah wajibkan. Seperti itu. Termasuk dengan solat dan puasa. Gitu bang. Ya. Ini aneh heran nih. Nazar. Nazar ini kalau seandainya kita benar pada suatu saat kita ini, kalau aku seandainya ini aku niat puasa satu hari bernazar aku akan puasa.
dengan keadaan dengan aku sibuk atau barangnya lupa lah umpama ni. Dia ragu apakah puasa nazar aku dah terpenuhi atau belum. Jadi bagaimana tu Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, ni. tadi Pak Ustaz bilang puasa wajib mengkodokkan umpama itu puasa Ramadan itu tinggal, kemudian kita wajib mendahulukan puasa menggantikan puasa. Kalau gantinya sengaja, kalau meninggalnya sengaja. Kalau seandainya sengaja di bulan Syawal kita gantikan boleh. Kemudian bagaimana kalau kita sekaligus ada orang kadang menggantikan puasa di bulan Ramadan dan sekaligus puasa sunat 6 itu boleh tidak? Jadi kali dayung pulau Jelangkau dia. Ini kasusnya dia meninggalkan puasa sengaja. Menggantikan puasa Ramadan, kemudian di bulan Syawal, kemudian karena bulan Syawal itu ada puasa sunat, puasa 6 itu ada sekaligus menyelip sekaligus. Jadi gini, pertama masalah nazar kan puasa wajib, tentu nazarnya itu yang elok. Aku kalau dapat mencuri kipas angin nanti aku puasa itu tak bisa. Mana tahu kan? Jadi nazar itu sesuatu yang diridhoi oleh Allah, sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh. Nah, ketika kita sudah bernazar, kita ucapkan niat untuk bernazar, maka itu wajib ditunai puasanya. Nah, sekarang tiba kita sibuk, akhirnya ragu. Kan satu hari kita bernazar, puasa atau tidak aku ni? Karena aku bayu apa belum kau bayu. Segala sesuatu yang ragu, maka boleh kita niat ihtiyatan, hati-hati. Sengaja aku pasuk besok dengan berhati-hati untuk ganti nazar yang aku lupa tu tidak tu. Nah, tetap kita untuk puasa karena sesuatu yang ragu tu harus ditinggalkan. Kecuali kita lebih kuat cenderung dah bayu aku dah kayaknya. Kalau dah kuat 70%, maka tidak usah diganti. Tapi kalau masih ragu, tinggalkan yang ragu, cari yang selamat. Namanya niat ihtiyatan, hati-hati. Nah, yang kedua, dalam kaidah usul fikih yang saya pelajari ada nama istilah at-tabi'. Sesuatu yang diikuti, dia akan mengikut dengan apa yang diikuti. Contoh ni, kita solat nak tahiyatul masjid, tapi ketika kita masuk orang dah azan, akhirnya ada solat qabliyah kan. Kemudian kita belum lagi duduk, kita solat qabliyah, tertarik tahiyatul masjid. Karena yang pertama kita ambil qabliyah, karena kita belum duduk, tahiyatul masjid itu dapat dengan solat qabliyah kita. Artinya apa? Dahulukan yang wajib dulu. Ketika kita berpuasa di bulan, jadi bulan Syawal itu kesunahan puasanya itu bukan puasanya, tapi karena bulannya. Tetapi niat kita qada dulu. Kalau ibu mau berujuk dengan somat, ini sama jawabannya. Ketika kita ingin berqada tapi di bulan Syawal, nah puasa Syawal itu terikat dengan bulan qada tadi. Tapi niat pertama qada. Sengaja aku mengqada puasa esok hari di bulan Syaban, terikutlah puasa sunnah Syaban tersebut. Nah, tapi kalau seandainya kita nak memutuskan juga lebih hati senang, itu lebih baik. Dan tidak betul, ya, sehingga orang malas nak puasa Syawal adalah Ustaz harus 6 hari berturut-turut Ustaz, tak boleh putus. Ini yang kadang membuat orang terkadang malas. Anda boleh nak 3 hari di depan, 3 hari, itu boleh. Yang penting masih di bulan Syawal. Jangan pula sampai bulan Muharram pula. Itu salah dah. Seperti itu Ustaz Razali. Kif. Kurang lebih saya mohon maaf atas jawaban dan pensyarahan saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.